Hai Calmers, saya Ina Lutfi. Saya adalah salah satu konselor di aplikasi Calm dengan kode konselor INA374. Saya adalah seorang konselor remaja dan dewasa muda yang berfokus pada permasalahan burnout dan stres, mood dan emosi, gangguan kecemasan, masalah pertemanan dan keluarga, juga karir pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan self-development. Akhir-akhir ini cukup banyak memang klien remaja dan dewasa muda yang datang ke saya yang membawa isu mengenai kecemasan. Nah, kecemasan pada remaja dan dewasa muda ini sebetulnya cukup wajar karena bisa dibilang mereka sedang ada pada masa atau fase perubahan. Contohnya remaja, mereka adalah fase perubahan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa, sehingga hormon pun juga cukup mempengaruhi perubahan tersebut. Dan juga pada dewasa muda adalah biasa di mana kita sudah mulai mempertanyakan purpose of life kita apa. Nah, perubahan-perubahan inilah yang akhirnya bisa menimbulkan kecemasan pada mereka. Ditambah lagi Calmers hidup di masa modern seperti sekarang yang serba instan, serba cepat, persaingan pun semakin ketat, belum ditambah sosial media yang semakin membuat pressure pun semakin meningkat. Nah, hal-hal ini juga lah yang juga menjadi peningkatan kecemasan pada seseorang. Nah, kecemasan ini kan biasanya datang untuk dalam situasi atau keadaan yang memang belum terjadi atau belum pasti terjadi ya Calmers. Jadi kita merasa ada ketakutan tertentu untuk menghadapinya. Nah, padahal kecemasan ini bila kita kelola dengan baik itu bisa menolong kita loh Calmers untuk mempersiapkan sesuatu lebih baik lagi. Contohnya, misalnya kita lebih termotivasi untuk mempersiapkan ujian di sekolah lebih baik lagi, ataupun mempersiapkan presentasi di kantor lebih baik lagi. Jadi ini sebetulnya cukup membantu kita untuk bisa lebih maju lagi atau mempersiapkan diri atas apa yang akan nanti kita hadapi. Tetapi memang ada beberapa orang yang mengalami kecemasan ini yang cukup intens, bahkan sampai tidak terkendali dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang harus diperhatikan ya Calmers. Jadi, gimana cara untuk mengetahui kecemasan yang mana yang masih wajar dan kecemasan yang mana yang sudah mengarah ke gangguan? Nah, untuk kecemasan yang wajar, ini biasanya terjadi atau kita rasakan ketika kita sedang menghadapi situasi atau masalah tertentu. Dan rasa cemas ini akan sendirinya juga menghilang ketika kita sudah dapat mengatasi situasi atau masalah tersebut. Rasanya pun tidak terlalu intens sehingga kita cenderung bisa dapat mengelolanya sendiri, yaitu dengan cara olah pernapasan maupun dengan cara self-care. Sedangkan untuk kecemasan yang sudah mengarah ke gangguan kecemasan itu biasanya terjadi ketika kita mengalami situasi atau masalah tertentu, tapi tidak juga hilang rasanya ketika situasi atau masalah tersebut sudah kita atasi dengan baik. Bahkan kadang-kadang muncul tanpa ada masalah atau situasi tertentu. Rasanya pun sangat cukup intens dan sulit untuk kita kelola atau kendalikan sendiri. Dan bahkan sampai ada yang merasakan kalau kecemasan ini mengganggu kehidupannya sehari-hari. Beberapa tips praktis yang bisa kita lakukan ketika kita merasa cemas antara lain, yang pertama kita bisa mencoba untuk berlatih olah pernafasan, di mana kita berlatih untuk membuat nafas kita lebih teratur dengan ritme yang lebih perlahan sehingga kita merasa jauh lebih tenang. Nah, yang kedua, kita bisa juga melakukan journaling, di mana kita bisa menumpahkan rasa kecemasan kita melalui tulisan dan nantinya bisa direfleksikan kira-kira apa yang membuat kita merasa cemas. Apakah hal tersebut fakta ataupun hanya ketakutan kita tanpa alasan. Nah, yang ketiga, kita juga bisa melakukan teknik grounding, di mana kita ketika cemas fokus pada hal-hal, yaitu 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita sentuh, 3 hal yang bisa kita dengar, 2 hal yang bisa kita hirup atau cium, dan 1 hal yang bisa kita rasakan. Tetapi ketika situasi atau kondisi kita tidak memungkinkan saat itu, kita bisa juga melakukan teknik 3-3-3, yaitu kita mencoba untuk mencari 3 hal yang bisa kita lihat, 3 hal yang bisa kita dengar, dan juga menggerakkan 3 anggota tubuh kita. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk memiliki growth mindset Calmers. Karena dengan memiliki growth mindset, kita akan mencoba untuk melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol dan di luar kendali kita, dan kita hanya fokus untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Jangan ragu untuk konsultasi dengan saya, Ina Lutfi, di aplikasi Calm dengan kode konselor INA374. Jika kamu perlu cerita, ketahuilah kalau Calm akan selalu ada untuk kamu.